Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asykurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir menunaikan sholat Isya dan Qiyamul Ramadan, yang mana tidak semua orang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah sampai dengan malam yang keberapa ini Pak? Yang ke-20. Maka ini patut kita syukuri hadirin rahimakumullah. Dan salah satu tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu dimudahkan di dalam melakukan kebaikan. Maka semoga indikator kita diberikan kekuatan untuk menunaikan ibadah di malam yang ke-20 ini. Semoga malam ke-21 ya. Malam yang ke-21 ini, semoga ini pertanda kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas apa Pak? Tasih eling boten? Pun lali nggih. Berarti pun mikirno persiapan lebaran nggih. Pertemuan sebelumnya kita bercerita singkat tentang kisahnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu begitu cintanya kepada ilmu sehingga rela mengorbankan waktu tidurnya untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya ilmu, sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju kepada surga. Sehingga orang-orang yang merindukan surga tidak boleh anti ilmu Pak. Di dalam kitab An-Nawawi ada sebuah riwayat disampaikan bahwa ad-din an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka agama yang penuh dengan ilmu, yang mana Al-Quran itu diawali dengan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga agama ini tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya ilmu. Sampai-sampai di dalam surah Al-Mujadilah disampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka hadirin rahimakumullah, ada potongan kisah di daerah Damaskus. Ada salah seorang syekh yang bernama Syekh Hisam Al-Burhani. Beliau pernah berkisah. Kisah beliau itu beliau temui langsung, sehingga beliau ceritakan karena mengandung ibrah yang begitu besar. Yang mana pernah suatu ketika di daerah Damaskus sana ada salah seorang penggali kubur Pak. Penggali kubur biasa membantu orang-orang untuk menguburkan jenazah. Maka suatu ketika
Ada seorang ibu mendatangi penggali kubur ini. Wahai bapak, tolong buatkan satu makam buat saya. Baik ibu, buat siapa? Buat anak saya. Kemudian digalikan kubur sampai selesai. Kemudian selang tidak begitu lama datang iring-iringan pengantar jenazah. Ketika yang namanya jenazah ini dimasukkan ke dalam liang lahat, Pak, pengakuan seorang penggali kubur ini melihat ketika jenazah itu sudah masuk ke bawah, tiba-tiba penggali kubur ini diperlihatkan oleh Allah pemandangan surga yang begitu indah. Dan jenazah yang baru dimasukkan ke dalam liang lahat itu seketika itu disambut oleh dua makhluknya Allah, kemudian dibawa pergi dengan begitu sopannya. Maka melihat keadaan itu penggali kubur pingsan, Pak. Karena pingsan diangkat ke atas. Kemudian disadarkan sampai sadar, kemudian ditanya, "Kenapa kamu pingsan di bawah tadi?" Maka penggali kubur tadi mengatakan, "Saya melihat ini diceritakan." Maka katanya yang membangunkan tadi, "Oh, mungkin kamu sedang halusinasi. Mungkin kamu hanya membayangkan saja." Sudah, kejadian itu berlalu, Pak. Selang beberapa waktu lamanya, sekitar 6 bulan dikisahkan, si ibu yang sama ini mendatangi penggali kubur tadi. "Bapak, tolong buatkan satu makam buat saya." Baik ibu. Dibuatkan sampai dengan selesai. Kemudian datang iring-iringan jenazah. Tidak begitu banyak orangnya. Setelah dimasukkan jenazah yang kedua ini, si penggali kubur itu melihat pemandangan yang sama, pemandangan taman surga yang begitu indah. Kemudian jenazah yang baru diturunkan itu disambut oleh dua makhluk Allah dengan begitu sopannya. Maka di kejadian yang kedua ini, Pak, tidak pingsan penggali kubur tadi. Ketika naik ke atas, dikejar ibu yang meminta tolong untuk menggalikan kubur tadi. "Ibu, dua jenazah ini siapa?" Maka ibu tadi mengatakan, "Jenazah yang pertama yang dulu saya minta tolong itu anak saya. Anak saya itu nyantri, belajar ilmu di suatu tempat, nyantri, kemudian meninggal dunia. Jadi meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua itu juga anak saya. Yang kedua itu tidak nyantri. Pekerjaannya itu mencari kayu di hutan, kemudian dijual di pasar. Hasilnya itu digunakan untuk membiayai adiknya yang nyantri tadi." Maka mendengar kisah itu, penggali kubur ini langsung mendatangi Masjid At-Taubah, Masjid Jami di daerah Damaskus sana. Kemudian mendatangi syekh yang ada di sana, yang mana syekh yang ada di sana itu merupakan kakek dari Syekh Hisam Ar-Burhanin tadi, yang bercerita tentang kisah penggali kubur tadi. Maka disampaikan keinginannya ingin belajar ilmu meskipun usianya sudah memasuki 50 tahun, Pak. Ingin belajar ilmu agama karena melihat kemuliaan penuntut ilmu ketika dimakamkan begitu indah melihat pemandangan surga. Maka penggali kubur ini kemudian menjadi ulama besar yang namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffal, ya. Karena mendapatkan motivasi begitu mulianya orang-orang yang menuntut ilmu ketika mereka dimakamkan. Maka hadirin rahimakumullah, belajar ilmu termasuk kita mendatangi kajian-kajian itu kemuliaannya luar biasa. Jadi menuntut ilmu itu bukan pekerjaannya orang nganggur, Pak. Karena katanya orang dengarkan ngaji itu pekerjaannya orang nganggur, gak ono gawe wis ngrungokno ngaji, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat, sehingga semua orang itu butuh nasihat. Termasuk ustadz pun juga butuh
nasihat. Makanya tidak boleh Ustadz sering-sering naik mimbar, itu tidak boleh ya. Juga sering-sering mendengarkan ya. Jika saya ibaratkan obat ya, betadin misalkan Pak, kalau betadin itu ditempelkan di tangan yang tidak ada lukanya, rasanya kinten-kinten apa Pak? Tidak ada lukanya, adem Pak, dingin. Tapi kalau ada lukanya Pak, perih. Sama dengan agama, ketika nasihat yang disampaikan seseorang itu tidak mengenai kita, hati rasanya adem. Tetapi kalau nasihat itu pas nyerempet apa yang kita lakukan, ya no Pak, ya perih, ya ngamuk, kadang mangkel. Tetapi seperih-perihnya betadin ketika ditaruh di luka, betadin itu menyembuhkan. Maka Al-Quran menyampaikan, fadzakir inna fa'atin dzikra. Berikan peringatan, karena peringatan itu mengandung manfaat. Dan peringatan itu kita dapatkan lewat thalabul ilmi. Maka hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang bersemangat di dalam menuntut ilmu. Syekh Abdurrahman tadi usianya 50 tahun masih semangat. Masa kita yang muda tidak mau menuntut ilmu? Yang kedua, kemuliaan orang-orang yang memudahkan seseorang di dalam menuntut ilmu diberikan kemuliaan yang sama seperti halnya orang yang menuntut ilmu. Mungkin takmir masjid menyiapkan sarana prasarana, mengundang ustadz agar orang-orang bisa mudah dengan ngaji. Mungkin kita punya anak, kita biaya anak-anak kita untuk sekolah, untuk belajar ilmu. Maka kemuliaan orang yang menuntut ilmu itu juga kita dapatkan karena kita memudahkan orang-orang di dalam menuntut ilmu. Jangan sebaliknya ada orang ngaji dibubarkan, ya, karena nggak cocok. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, agama ini dibangun dengan ilmu, sebagaimana isyarat di dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Iqra, membaca, merupakan bagian dari menuntut ilmu. Itu harus diimbangi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarnya itu karena Allah, karena atas nama Allah, ingin mencari ridhonya Allah. Saya sangat meyakini ketika umat Islam itu berlomba-lomba di dalam menuntut ilmu karena Allah, pasti akan menyatu Pak. Karena sumbernya sama, cahayanya sama, ketika semangatnya sama pasti akan menyatu. Maka semoga umat Islam terutama di Indonesia ini dimudahkan oleh Allah untuk mencintai ilmu. Karena dengan ilmu itu akan menjadikan kita, ukhuwah kita akan menyatu karena dengan ilmu itu sendiri. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan menyampaikan ilmu daripada melakukan peperangan. Karena agama ini ketika dipelajari, orang-orang yang benci kepada Islam akan mencintai Islam karena indahnya ilmu di dalam agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang ahli berzikir ya Allah. Orang-orang yang ahli bersyukur ya Allah, baguskan ibadah kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang mengenalkan kepada kami kepada Engkau ya Allah, menjadikan kami ta'zim kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.